Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Prof. Tri, masih ada 4 tahun lagi masa jabatan Prabowo Gibran. Apa yang Anda sarankan kepada pemerintah untuk diperbaiki? Yang pertama tentu saja setiap membuat kebijakan kepada Bapak Presiden, itu buatlah kebijakan dengan persiapan yang matang dan berbasis ilmu pengetahuan. Jangan merusak nalar rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang dicari-cari alasannya dan bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Jadi kita tuh bisa dibuat yakin. Masih 4 tahun itu terasa memang masih panjang. Padahal sebenarnya kalau dia sudah salah di awal kan salah seterusnya. Kemudian persoalan efisiensi yang terjadi di Jakarta itu suka atau tidak suka akan menjadi contoh di daerah. Ya, di daerah juga para pejabat rame-rame membuat kabinet gemuk. Sehingga mungkin biaya manajemennya bisa 60% daripada seluruh anggaran yang tersedia. Dan kalau Pak Prabowo bisa menjadikan contoh kabinetnya ramping, itu akan mudah diikuti oleh rakyat di bawah. Tetapi bila tidak, maka jangan mimpi pemerintahan Prabowo akan berhasil. Demikian. Oke, baik Prof. Tri. Prof. Nisam, catatan apa Prof yang bisa disampaikan untuk 4 tahun jalannya pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, saya kira yang pertama, perbedaan antar daerah, terutama antara Jawa dengan luar Jawa, itu harus dikurangi secara bertahap, ya. Jadi pemerintahan Prabowo Gibran ini kan punya program untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tapi pertumbuhan ekonomi ini kalau terjadi sampai 8%, tetapi kontribusi Jawa masih sekitar 57-60%, maka yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin melebar. Padahal di dalam mungkin kalau kita lihat di dalam dokumen, dalam visi-misinya itu sangat bagus, sangat ideal. Tapi masalahnya di dalam pelaksanaan masih Jawa sentris. Kenapa saya katakan Jawa sentris? Karena misalnya perhitungan-perhitungan di dalam alokasi anggaran secara per kapita, ya sudah tentu pasti alokasi untuk Jawa, baik di dalam infrastruktur, ya dana pendidikan dan sebagainya, tentu akan condong ke Pulau Jawa. Nah, untuk itu maka pemerintahan Prabowo Gibran ke depan selama 4 tahun ke depan ini harus juga melakukan percepatan di dalam aspek pemerataan ini. Termasuk di dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kita tahu luar Jawa prevalensi stunting ya sangat tinggi. Kemudian kualitas pendidikan juga sangat rendah. Kemudian yang terakhir adalah hilirisasi. Hilirisasi ini bagus ya, tetapi kalau kita lihat selama ini baru terjadi secara signifikan di sektor mineral dan batu bara, minyak dan gas. Tetapi di sektor yang menyentuh rakyat banyak seperti perikanan, kelautan, perkebunan, kehutanan, itu belum terjadi secara signifikan. Padahal sektor-sektor itu adalah sektor yang sangat menyentuh kehidupan masyarakat di perdesaan. Oke, baik Prof. Nisam. Oke, Prof. Sulis, apa yang Prof. Sulis mau sarankan? 4 tahun retorikanya presiden kan sebenarnya oke, tapi pada level implementasi mungkin sedikit ada problem. Ya, terima kasih. Saya tuh kok memimpikan bahwa negeri saya itu punya roadmap jangka panjang jauh ke depan Indonesia mau dibawa kemana. Kita berpikir tentang 2045 Indonesia emas, 5 tahun kemudian 2050 menurut laporan-laporan badan-badan dunia katanya akan terjadi abad keemasan Asia di mana Cina akan nomor 1, India nomor 2 dan kemudian negara-negara Asia lain. Apakah Indonesia akan bisa ikut menikmati kemakmuran Asia? Itu tidak otomatis. Yang harus mereka lakukan adalah pertama reformasi birokrasi, berantas korupsi karena banyak sekali masalah di bangsa ini ujung-ujungnya adalah korupsi. Dan yang paling penting menurut saya adalah pembangunan sumber daya manusia anak-anak muda, karena Tuhan itu mengkaruniai bangsa Indonesia suatu karunia yang tidak akan diberikan 2 kali, di mana anak-anak muda itu akan banyak jumlahnya dan bagaimana membuat mereka menjadi pintar, pandai, bisa memproduksi temuan-temuan sains, teknologi, budaya dan lain-lain sehingga bisa bersaing atau bisa berkolaborasi dengan bangsa-bangsa lain.
Jadi kita meninggikan martabat kita sebagai bangsa itu. Oke, baik, Prof. Sulis. Ya. Prof. Rias, di sekitar presiden ada penasehat khusus, ada utusan khusus yang dibentuk di sekeliling oleh presiden. Padahal di undang-undang kan ada namanya Dewan Pertimbangan Presiden, yang itu lebih konstitusional tapi juga kosong sampai sekarang. Jadi semua yang khusus-khusus itu sebenarnya tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Jadi itu kayak spontanitas presiden aja, memerlukan orang-orang ini. Jadi bukan tugasnya tapi orangnya harus masuk gitu loh. Sementara perintah undang-undang dasar mengenai Dewan Pertimbangan Presiden itu kan tidak dilaksanakan. Sudah 1 tahun, ya, lembaga itu kosong. Kita tidak tahu alasannya kenapa gitu loh. Nah, yang kedua yang saya mau sampaikan adalah tentang masa depan kebijakan-kebijakan itu. Bagaimana supaya pemerintah pusat itu menyadari Indonesia itu adalah daerah-daerah. Ya. Jadi kalau pembangunan di daerah merosot, ya, kehidupan merosot, itu Indonesia merosot, Pak. Ya, setuju. Jadi jangan berpikir seolah-olah daerah itu adalah beban. Indonesia itu adalah daerah. Yes. Kalau Anda bicara mengenai kemakmuran Indonesia, maka itu kemakmuran di daerah. Keadilan dan segala macam. Nah ini nggak bisa kita sembarangan mengurus daerah. Dulu kita sudah buat otonomi daerah dengan desain yang sangat bagus. Iya. Tapi kan resentralisasi seperti yang Anda katakan tadi. Resentralisasi, kebijakan-kebijakan yang dulu kita, kewenangan-kewenangan yang dulu kita letakkan ke daerah itu ditarik pelan-pelan ke Jakarta. Hanya sekarang Jakarta, daerah kembali tergantung lagi pada pusat. Nah ketika pusat mau bangkrut, tiba-tiba ada pemotor anggaran, kan kaget mereka. Ya, dan mereka tidak tahu mau bilang apa kepada rakyat. Oke. Ya, karena ini proyek-proyek yang sudah direncanakan misalnya tahun lalu tiba-tiba tidak bisa dilakukan karena tidak ada dana. Nah, kenapa tidak ada dana? Karena memang tidak ada sumber dana yang cukup yang Untuk kita berikan membiayai. kepada daerah. Oke. Jadi mereka ya kasihanlah. Oke. Ya, yang berhadapan langsung dengan rakyat ya orang-orang di daerah itu. Oke, baik. Prof. Susi, ini kan DPR kan sebenarnya oke lah ya, dengan tunjangan reses 702 juta gitu kan. Seharusnya kan dia bisa lebih artikulatif menyampaikan aspirasi-aspirasi dari daerah pemilihannya. Tapi kok kelihatan tidak ada gregetnya. Apa yang terjadi menurut Anda? Ya, saya ingin kembali lagi tadi pada beberapa prinsip utama penyelenggaraan negara yang di awal sesi ini saya sudah katakan itu makin melemah atau jangan-jangan malah dimatikan secara perlahan-lahan. Negara hukum itu bicara mengenai adab kekuasaan. Dan ketika bicara mengenai adab kekuasaan, maka itu akan sangat tergantung pada tipe kepemimpinannya, yaitu tipe leadership seperti apa yang akan dilakukan. Dan ketika kita bicara mengenai kepemimpinan, maka mau tidak mau kita bicara mengenai statesmanship. Statesmanship versus leadership itu tidak dapat dikategorikan hanya berdasarkan keterampilan berpolitik, kemudian juga keterampilan berargumentasi. Demagog itu adalah leadership, leader. Demagog itu adalah pemimpin. Tetapi dia bukan pemimpin seperti seorang statement. Kita menginginkan statement itu adalah constitutional officer. Semua yang duduk di dalam jabatan negara itu kita menginginkan sebagai constitutional officer, termasuk anggota-anggota DPR tersebut. Jadi kepada mereka, mereka harus merasa bahwa mereka adalah pejabat-pejabat yang diberi mandat konstitusi. Dengan segala tugas dan wewenangnya. Dan apa akibatnya? Mereka harus dapat bertanggung jawab kepada rakyat. Jadi ketika mereka diberi tunjangan yang begitu besar, siapa yang merencanakan tunjangan itu? Pastilah pihak eksekutif menurut saya. Karena itu yang mengajukan rancangan undang-undang APBN pasti pihak eksekutif. Oleh karena itu kita membutuhkan anggota-anggota DPR yang mempunyai kompetensi yang sangat tinggi untuk bisa membedakan pada jalur mana saya berjalan di arah yang benar dan saya tidak di-trap oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi dia harus pintar untuk itu. Kalau misalkan dia diberi tunjangan yang cukup tinggi, dia bisa saja mengatakan kami tidak pantas untuk mendapatkannya. Kami tidak pantas untuk mendapatkan privilege karena kami duduk di sini berdasarkan suara rakyat. Dan saya ingin mengatakan bahwa demokrasi itu menghadapi dua ujian yang sangat besar. Seperti yang ditulis oleh Levitsky dan Ziblatt. Ujian yang pertama adalah sampai sejauh mana para pemimpin politik atau partai-partai politik
mampu untuk mencegah masuknya Demagog. para demagog menjadi pimpinan negara. Ujian yang kedua, ketika para demagog yang itu kemudian menjadi pemimpin yang otoriter, itu akan memberikan ujian berikutnya pada demokrasi. Pertama, apakah para pemimpin itu akan melemahkan lembaga-lembaga demokratis, atau justru lembaga-lembaga demokratis itu mampu memberikan batasan-batasan? Baik Prof. Susi, Prof. Rias, Prof. Sulis, Prof. Tri, dan Prof. Nisan yang berada di Banda Aceh.